Mayoritas umat Kristiani di Antioquia itu tampaknya orang-orang bukan Yahudi. Paulus kemudian diutus umat mengatakan Kristus di tempat-tempat lain. Jadi pada awalnya paroki pertama adalah Yerusalem. Ya, paroki pertama Yerusalem terjadi pada waktu Pentakosta. Bapak Ibu mungkin masih ingat waktu Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan secara berlimpah. Hari itu 3.000 orang dibaptis di Yerusalem oleh 12 rasul. Ya, 3.000 langsung jadi paroki. Ya. Dari lingkungan tiba-tiba jadi paroki. Paroki pertama, pastornya 12 rasul. Hebat sekali, ya kan? Itu paroki pertama. Tetapi langsung mati paroki itu karena diusir oleh orang-orang Yahudi dan kemudian orang Romawi. Semua diusir, nggak boleh tinggal di Yerusalem. Jadi paroki itu langsung mati. Para rasul terpencar ke seluruh dunia. Petrus sampai ke Roma, Thomas sampai ke India, Andreas sampai ke Spanyol, ada yang sampai ke Mesir, ya, dan sebagainya, semua ya. Lalu ada yang berkarya di Samaria, muncullah paroki kedua di Samaria. Tapi itu masih orang Yahudi, masih orang Israel. Ya. Nah, paroki ketiga itu di luar negeri, sudah di Syria, di Antioquia ini. Ini orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Syria, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi yang semua tidak bersunat. Ya. Jadi orang-orang Kristen paroki ketiga ini nggak ada yang sunat. Sehingga suatu ketika umat Kristiani di Yerusalem mengolok-olok, "Hai kamu teman-temanku di Antioquia, kalian nggak akan masuk surga karena nggak ada yang disunat." Iya, ya. Jengkel banget orang-orang Antioquia. Enggak apa kami disunat, kami sudah dibaptis, dan kami bukan Yahudi, enggak apa disunat. Begitu jawabannya. Terus ayat-ayat terus, ya. Maka berdamai dengan konsili yang pertama. Konsili pertama itu di Yerusalem tahun 49. Ya, 12 rasul mewakili paroki Yerusalem rapat dengan Barnabas dan Paulus mewakili umat di Antioquia berembuk, dan diputuskan orang Kristen yang keturunan Yahudi harus sunat karena Yahudi. Orang Kristen yang bukan Yahudi nggak usah sunat karena bukan orang Yahudi. Jadi bapak-bapak di sini yang disunat orang Yahudi. Ya kan? Karena sunat itu ke Yahudi ya kan? Keturunan Abraham atau ke Arab-Araban, keturunan Ismail. Ismail kan juga anak Abraham. Ya kan? Gitu. Jadi akhirnya umat Antioquia yang diwakili oleh Paulus dan Barnabas menang dalam konsili itu. Keputusannya orang Antioquia tidak usah disunat karena bukan orang Yahudi, cukup dibaptis saja. Tetapi orang Yerusalem karena orang Yahudi ya sunat, sekaligus baptis juga karena percaya pada Kristus. Ya, gitu. Paulus mewartakan Kristus di Syria, yang ibu kotanya Antioquia tadi, kemudian ke Kilikia di Turki, lalu Makedonia di Yunani, dan akhirnya di Italia, di Roma. Ya, dan itu jalan kaki, dan itu tidak hanya satu kali. Setiap kali pulang kembali ke Antioquia, mempertanggungjawabkan pada umat apa yang sudah dilakukan, jalan lagi, kembali lagi ke parokinya, begitu ya, wira-wiri begitu. Selama 35 tahun, ya, luar biasa, rasul yang luar biasa. Dia pernah didampingi oleh Barnabas, itu teman yang pertama. Markus, itu ponakan Barnabas, yang nanti menulis Injil yang tertua. Injil Markus itu Injil tertua, ditulis sekitar tahun 70. Itu muridnya Paulus, ya, muridnya Paulus. Lukas itu juga murid Paulus, ya.
Silas, Lukas juga menulis Injil, ya. Lalu Timotius dan Titus. Timotius dan Titus tidak menulis tapi malah dapat surat, ya kan? Mendapat surat dari Paulus. Ada surat kepada Timotius, surat kepada Titus. Lektor yang pemula kadang-kadang keliru. Surat kepada umat di Timotius, surat kepada umat di Titus. Timotius dan Titus itu orang, bukan tempat, ya. Jadi, mengapa Paulus itu ditemani oleh orang-orang berganti-ganti? Tampaknya orang-orang lain nggak tahan bekerja sama dengan Paulus. Paulus itu orang yang tangguh, yang luar biasa. Hujan panas jalan terus, yang menemani nggak mampu, ya, akhirnya menyerah setiap kali. Ganti lagi. Ya, jadi orang yang tangguh, itu seringkali harus ganti-ganti pembantunya nggak tahan, ya. Kebetulan adik ipar saya itu seorang putri yang juga bersihnya luar biasa, ya. Jadi tanaman hias saja dilus-lus pakai kanibu itu dilap seperti mobil sampai meling-meling daunnya. Punya pembantu dan nggak ada yang tahan sampai 1 tahun, nggak ada. Belum 1 tahun sudah ganti, karena tersinggung terus oleh adik ipar saya. Ya, habis membersihkan meja, ya, adik ipar saya, iki apa iki apa? Tersinggung, wah, kepel, adik saya kepel lagi karena nggak puas dengan kebersihannya. Tersinggung metu meneh. Hampir tiap tahun ganti pembantu sampai sekarang. Ya, Paulus mungkin karakternya macam itu. Orang yang tangguh tahan banting sehingga pendampingnya nggak tahan, ya, tidak bisa, chemistry-nya itu nggak cocok, ya, nggak cocok. Maka bapak ibu jangan terlalu tangguh lah, nanti yang lain nggak tahan, ya, itu, ya. Tampaknya Paulus macam itu, ya. Orang yang luar biasa tahan banting sampai yang menemani nggak mampu mengimbangi ketangguhannya. Sambil mewartakan Kristus di tempat-tempat baru, Paulus tetap berkomunikasi dengan umat yang telah dibinanya dengan surat menyurat. Dari situ muncullah surat kepada umat di Roma, surat kepada umat Filipi, Galatia, Efesus, Filipi, ya, itu. Supaya tetap ada kontak, ya, tetap ada kontak. Beda dengan romo-romo Efesus seperti saya dan romo full, ya, pindah ke paroki baru lupa, dengan paroki lama itu putus hubungan sama sekali. Karena kalau hubungi lagi romonya kita nesu, romonya nesu, mumpun pindah kok tidak hubungi mulai lo. Jadi romo-romo itu sering mau monopoli umat, suka ada monopoli umat, ya. Jadi romo sudah pindah nggak boleh cawe-cawe mulai, nggak boleh cawe-cawe. Pindah ya pindah, sudah cawe-cawe mulai, gitu. Ya, beda dengan Paulus, tetap cawe-cawe. Ya. Meskipun sudah membangun paroki baru, dia masih kontak terus dengan paroki yang sudah pernah dibina lewat surat menyurat. Ya. Sayangnya surat dari umat tidak sampai pada kita. Ya. Jadi surat Paulus kepada umat itu sebetulnya tanggapan, jawaban atas surat-surat umat yang diterimanya. Tapi surat-surat yang diterima oleh Paulus hilang, ya. Mungkin kebiasaan Paulus seperti kebiasaan saya. Kalau sudah terima surat, kalau sudah saya balas, saya suwek, saya buang, supaya nggak saya jawab lagi, ya, gitu, ya. Kecuali surat-surat seperti ijazah itu yang saya simpan. Tapi surat-surat pribadi nggak pernah saya simpan. Begitu saya balas, saya survei bilang, gitu. Mungkin Paulus seperti itu, ya. Jadi mungkin surat-surat untuk Paulus disobek setelah dibalas. Balasnya dengan satu surat. Mungkin surat yang dia terima dari Korintus 15 atau 20 dibalas dengan satu surat. Dan supaya semua kan mendapat jawaban dibacakan. Itulah munculnya lektor. Ya, membaca surat Paulus supaya umat semua dengar,
yang menulis surat 20 dijawab dengan satu surat, ya kan? Jadi dibacakan di depan umat supaya masing-masing merasa surat istijabah, ya, surat istijabah. Karena pertanyaannya sudah dijawab oleh Paulus lewat suratnya, ya. Ada surat-surat yang ditujukan pada umat di daerah tertentu, Roma, Galatia, Efesus, Filipi, ya, dan sebagainya. Ada surat-surat yang ditujukan untuk orang-orang tertentu yang kita ketemukan hanya 3, ya, Timotius 1 dan 2, Titus dan Filemon. Surat Filemon itu hanya 1 bab, ya, pendek sekali. Surat kepada Titus dan Timotius ini penting untuk prodiakon, ya, karena di sana ada salah satu syarat untuk orang menjadi prodiakon atau diakon, ya, syaratnya monogam, istrinya cuma 1, syarat pertama, ya. Maka umat yang istrinya 2 jangan jadi prodiakon. Nah, syarat kedua yang mungkin nggak dipenuhi sekarang, istrinya nggak cerewet. Jadi sebenarnya prodiakon yang istrinya cerewet nggak boleh jadi prodiakon sebetulnya. Ya. Mengapa istri nggak boleh cerewet? Nanti membocorkan rahasia, ya kan? Kalau istri cerewet kan gampang. Ya, prodiakon siapa tahu kadang-kadang juga perlu dikonsultasi, kan? Nah, kalau istrinya cerewet itu kan cerita hati, gitu, ya. Lalu akhir hidupnya di banyak tempat Paulus sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi, ya. Mengapa? Karena dulu dia orang Yahudi, ahli Taurat, ya, yang menghancurkan agama baru, kok sekarang malah menjadi promotor agama yang baru yang merugikan agama Yahudi. Agama Kristen kan merugikan agama Yahudi, ya, menyaingi agama Yahudi. Maka setelah difitnah, ia dijatuhi hukuman mati berkali-kali. Setiap kali ditangkap, diadili oleh mahkamah agama Yahudi, dijatuhi hukuman mati. Ya. Tetapi vonis-vonis itu tidak dapat dieksekusi karena Paulus punya kewarganegaraan Romawi yang memberinya hak untuk naik banding ke Roma. Tuhan Yesus nggak punya KTP Romawi. Tuhan Yesus akhirnya Yahudi, sekali dijatuhi hukuman mati langsung salib hari berikutnya, ya kan? Gak bisa Yesus mengatakan saya naik banding ke Roma, gak bisa, karena KTP-nya KTP orang terjajah. Paulus kan KTP-nya KTP penjajah, ya kan? Pernah dia sampai teler sampai hampir mati, disiksa dan sebagainya, ya. Begitu tentara Romawi datang, dia tunjukkan, ini loh saya orang Romawi, selamat dia. Semua orang Yahudi harus menyingkir, jangan mendekati dia orang Romawi, diselamatkan setiap kali, ya. Dan akhirnya memang naik banding, ya. Tuhan Yesus, Stefanus, Yakobus nggak punya KTP Romawi, maka begitu divonis dijatuhi hukuman mati langsung. Hari itu juga atau hari berikutnya Paulus nggak bisa dieksekusi karena KTP-nya Romawi, punya hak untuk naik banding, ya. Paulus akhirnya diberi kesempatan naik banding ke Roma bersama beberapa tawanan lain. Ia dibawa ke Roma, satu kapal sekitar 150 orang tawanan yang naik banding, dijaga beberapa tentara, ya. Mampir-mampir karena waktu itu kapal layar, kalau anginnya mandek ya mandek, kalau anginnya balik ya berlabuh ke pulau terdekat. Pernah terdampar beberapa kali, ya, sampai tinggal di pulau itu beberapa bulan menunggu kapal berikutnya datang, ya, itu pernah dia terdampar di sebuah pulau, digigit ular yang sangat berbisa. Ternyata tidak sakit sama sekali, sehingga orang-orang di pulau itu menganggap dia dewa karena digigit ular yang sangat berbisa kok tidak apa-apa, ya. Terus dia dibopong, dewa Zeus.
ya, dibopong dianggap dewa. Ya. Lalu Paulus, ojo, aku bukan dewa, aku bukan dewa. Ya. Lalu suatu ketika dia bertemu dengan seorang gubernur yang baik hati yang namanya Paulus. Kalau kita baca kisah Rasul, sejak bertemu dengan gubernur yang baik hati yang namanya Paulus itu, dia mulai mempromosikan nama Paulusnya. Dia sebenarnya namanya sudah sejak kecil Paulus, tapi jarang dipakai. Ya, Saul. Tapi begitu ketemu dengan seorang gubernur yang namanya Paulus dan kebetulan baik hati, sejak itu dia mengatakan aku juga Paulus dengan bangga. Ya. Jadi kisah Rasul kalau kita baca awal-awal itu Saul terus, namanya Saul atau Saulus. Ya. Nanti baru setelah ketemu dengan gubernur tadi dalam kisah Rasul baru mulai disebut Paulus. Tapi sebetulnya dia sejak kecil sudah namanya dua. Ya. Paulus dibawa ke Roma, dibawa pengawasan beberapa prajurit Romawi. Setelah ditahan beberapa tahun di Roma, dia dihukum mati di sana. Ya. Dia tahanan rumah. Ya, tahanan rumah itu boleh kontrak rumah sendiri di Roma, tapi ada tentara yang jaga. Dia tidak boleh meninggalkan rumah. Ya. Dan dia boleh menerima orang-orang untuk mewartakan Injil. Jadi selama di Roma sebelum dieksekusi, dia masih bisa mewartakan Injil pada banyak orang di Roma. Bahkan penjaganya, beberapa tentara yang menjaganya juga menjadi Kristen. Tetapi ia dibunuh bukan sebagai kriminal dari Israel, bukan karena vonis hukuman mati, melainkan sebagai martir yang dibunuh bersama ratusan martir lain atas perintah Kaisar Nero. Jadi pada usia 60-an, kebetulan yang di Kaisar itu Kaisar Nero, mengeluarkan perintah semua pengikut Kristus harus ditangkap dan dibunuh. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang disalib, ada yang diadu dengan hewan, binatang buas dijadikan tontonan. Ya. Waktu Petrus mau dibunuh karena KTP Yahudi, ya, Petrus kan KTP-nya Yahudi, harus disalib. Ya, salib itu hukuman untuk menjajah, untuk yang dijajah. Ya, tapi Petrus mengatakan, sorry saya nggak pantas sama dengan guru saya. Ya, saya balik saja kepala di bawah. Ya, Petrus disalib dengan kepala di bawah. Paulus tidak, karena KTP-nya Romawi. Tidak disalib, penggal kepala hukumannya. Ya, di tembok pembatas kota, ya, itu di sana ada tugu marmer itu 1 meter begini, ya, 1 meter begitu. Disitulah orang yang dipenggal kepalanya ditaruh begitu, penggal begini, ya, penggal. Ya, ditutup dengan kain hitam dulu supaya nggak lihat pedangnya. Jadi kalau disalib itu kan sakitnya luar biasa dan bisa berjam-jam, ditunggu sampai mati. Kalau penggal kepala, tersek tanpa sakit. Ya. Jadi orang Romawi tidak boleh disalib, nggak boleh. Salib hanya untuk orang yang dijajah. Paulus KTP-nya Romawi, maka nggak boleh disalib, penggal kepalanya. Dan menurut cerita, kepalanya lompat 3 kali. Dan yang kejatuhan kepalanya jadi sumber air kembar, 3 sumber air kembar sampai sekarang. Ya, jadi di sini tempat dia dikembar kepalanya 2 meter, itu ada mata air kembar. Menurut cerita itu kejatuhan kepala Paulus tadi. Nah, percaya atau enggak tidak, besok tanya sendiri di surga. Ya, betul. Dan sekarang dibuat altar kecil di atas sumber air tadi untuk mengingat Paulus, dan di sampingnya ada Basilika Santo Paulus, ya, persis di pinggir kota Roma. Nah, banyak orang Indonesia yang ke sana nggak menyempatkan diri sana. Biasanya hanya Basilika Santo Petrus karena di dalam kota. Ya, Basilika Santo Paulus itu di pinggir kota,
persis di perbatasan kota, ya, sehingga banyak yang tidak menyempatkan diri, ya, itu ke sana. Ya. Ya, baik. Ada kesempatan tanya jawab dulu sebelum kita masuk ke pandangannya. Silakan kalau ada yang menanyakan mengenai hidup Paulus, sejauh saya bisa menjawab, saya coba menjawab. Kalau ada yang mau menanyakan sesuatu atau kesan, mungkin kesan pribadi setelah mendengar apa yang saya sampaikan tentang Paulus, mungkin ada yang mau mengungkapkan kesan pribadi. Ya, Ibu, monggo. Oh, berarti kalau itu kan Paulus tidak ketemu Tuhan Yesus ya. Terus itu padahal Yohanes Pembaptis itu kan sebaya Tuhan Yesus. Itu ketemu enggak? Ketemu karena yang membaptis Tuhan Yesus kan Yohanes Pembaptis. Ya, tapi maksud saya Yohanes Pembaptis ketemu Paulus. Tampaknya tidak. Pasti tidak karena Yohanes Pembaptis sudah mati duluan kan. Jauh lebih dulu daripada Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus itu baru mulai mewartakan kabar gembira setelah Yohanes dipenggal kepalanya. Ya, mengapa? Karena Yesus tidak mau ada matahari kembar, ya kan? Yesus itu sangat menghargai Yohanes Pembaptis. Selama Yohanes Pembaptis masih hidup, masih berkhotbah, Yesus diam saja, tetap jadi tukang kayu di Nazaret, duduk manis di Nazaret. Tidak mau menjadi saingan Yohanes Pembaptis. Begitu mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal kepalanya, Yesus baru mulai mewartakan kabar gembira. Ya, di seorang tokoh yang rendah hati, Tuhan Yesus itu sangat rendah hati. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Masih ada? Boleh mengungkapkan perasaan ya setelah mendengar Paulus seperti itu. Ya. Bagaimana sebagai umat seperti Paulus, monggo Bapak. Iya, hanya ingin tahu Paulus itu pendidikan sekolah mengenai hukum Taurat. Jadi orang Farisi yang pandai dengan hukum Taurat. Nah, setelah pertobatan dia mewartakan Injil, mewartakan Kristus. Nah, yang ingin saya tanyakan kepandaiannya tentang mengenai Kristus yang diwartakan itu sumbernya dari mana? Apakah murni dari Roh Kudus atau ya dari orang-orang lain yang mengajar dia? Terima kasih. Paulus hampir tidak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa membaca semua surat Paulus, hampir tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Di mana beliau lahir, di mana dibesarkan, nama orang tuanya, nggak ada dalam surat Paulus. Ajarannya nggak ada, mujizatnya nggak ada. Bagi Paulus yang penting Yesus wafat dan bangkit untuk kita, hanya itu. Ya, Yesus wafat dan bangkit untuk kita, itu saja yang dia ketahui. Ya, tapi itu begitu meyakinkan dia sehingga sudah sangat percaya dengan Tuhan Yesus. Karena yakin Yesus wafat dan bangkit untuk keselamatan kita. Sehingga orang tuanya namanya siapa, lahirnya bagaimana, di mana, ajarannya apa, mukjizatnya apa, nggak ada. Bagi Paulus nggak penting, ya kan? Yang penting bagi dia, beliau wafat dan bangkit untuk kita. Dunia diselamatkan karena wafat dan kebangkitannya. Ya, maka hanya Paskah yang penting bagi Paulus. Natal sampai Jumat sampai Kamis Putih nggak ada, nggak ada. Ya, Yesus lahir sampai perjamuan terakhir nggak ada di dalam surat Paulus. Yang ada cuma wafat, disalib dan bangkit. Bahkan kenaikan ke surga segala nggak disebut, nggak disebut. Ya. Jadi bagi dia tentang Yesus kita nggak perlu terlalu banyak tahu. Yang penting yakin bahwa beliau itu penyelamat dan penyelamatannya lewat wafat dan bangkitnya. Ya, itu nanti baru murid-muridnya yang mulai cari sumber-sumber. Ya, Markus itu hanya Yesus sudah dewasa. Ya, jadi Injil pertama ditulis oleh salah satu muridnya, Markus. Ya,
Cerita mulai Yesus sudah berimosen. Yesus mulai mewartakan Injil. Kisah kanak-kanak Yesus tidak ada dalam Injil Markus. Ya, tanda petik agak meniru gurunya, ya kan? Nanti baru Lukas, muridnya yang lain, tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini, muncullah kisah tentang Natal. Tapi Lukas itu menulis tahun 80, 20 tahun setelah gurunya meninggal. Markus 10 tahun setelah gurunya meninggal baru menulis Injil. Lukas 20 tahun sesudahnya, sehingga punya waktu untuk tanya sana tanya sini. Mungkin tanya Paulus, aku ya ngerti, mungkin Paulus begitu jawabannya. Ya, jadi sekali lagi memang untuk kita aneh ya. Tapi itu hanya tanya. Paulus rupanya mengira bahwa soal masa lalu Yesus nggak penting. Yang penting beliau wafat dan bangkit untuk keselamatan kita. Lalu ajaran yang luar biasa itu dari mana? Renungan pribadi, keyakinan pribadi. Ya. Terutama tadi kan menjawab surat-surat umat kan. Surat Paulus itu hampir semua menjawab surat, membalas surat. Jadi tergantung yang ditanyakan umat itu apa, itulah yang dia jawab. Rupanya umat juga nggak ada yang tanya tentang Natal, tentang mukjizat dan ajaran Yesus. Rupanya enggak, mau nyatanya jawabannya juga enggak mengenai itu kan. Ya, itu. Ya. Jadi memang agak aneh untuk kita. Tapi untuk umat Kristiani pertama, tampaknya yang penting hanya Paskah, Jumat Agung sampai Minggu Paskah, itu yang terpenting. Karena dengan wafat dan kebangkitan itulah Tuhan Yesus menyelamatkan dunia. Baru kemudian umat berikutnya ingin tahu lebih banyak, lalu tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini, sehingga baru muncul kisah-kisah mengenai masa kecilnya, mukjizat-mukjizat dari Tuhan Yesus, ya, kemudian ajaran Tuhan Yesus itu baru tertulis oleh murid-murid Paulus setelah sekian puluh tahun. Tanya sumber-sumber yang barangkali tahu. Paulus tampaknya tidak berminat mencari sumber-sumber mengenai masa kanak-kanak Yesus, mengenai mukjizatnya, mengenai ajarannya. Paulus cukup, yang penting itu Yesus wafat dan bangkit untuk kita semua, titik. Itu yang paling penting. Ajarannya selalu begitu. Ya, masih ada apa? Terima kasih Romo. Tadi Romo mengatakan bahwa ada surat-surat dari Paulus itu untuk menjawab umat-umatnya. Iya. Itu seperti di kitab suci itu di Roma, di Filipi itu hanya satu surat Romo. Tapi kenapa kok di Korintus dan Tesalonika itu ada dua surat? Ini apa sebabnya, Romo? Apa permasalahannya yang surat yang misalnya Tesalonika 1 dan 2 itu lain atau bagaimana, Romo? Saya belum tahu itu. Ya. Terima kasih, Romo. Jadi menurut para ahli, dua surat itu punya jeda beberapa waktu. Jadi tampaknya setelah surat pertama dikirim, sudah dibaca oleh umat, kemudian masih ada pertanyaan lagi. Mereka kirim surat lagi, Paulus terpaksa menjawab lagi. Sedangkan tempat lain mungkin nggak kepingin bertanya lagi, sudah puas dengan jawabannya kan? Iya, ya. Kemudian kalau kita membaca surat Korintus, tampaknya surat Korintus itu semula 4, yang 2 hilang sampai sekarang. Ya, karena misalnya ya di dalam surat Korintus pertama ada kalimat begini, dalam suratku yang lalu, padahal ini surat pertama. Ya kan berarti kan yang satu hilang, ya kan? Nanti surat kedua juga begitu, dalam suratku yang lalu aku tulis begini-begini, padahal dalam surat 1 Korintus nggak ada. Itu berarti ada surat lain yang hilang. Jadi tampaknya ada 4 surat untuk umat Korintus sebetulnya. Nah, mengapa umat Korintus itu paling banyak mendapat surat? Karena paling brengsek, pecah belah, paroki yang pecah belah, ya. Jadi minimal pecah jadi 4 grup umat Korintus itu, ya. Yang ngefans dengan Paulus, yang ngefans dengan Yesus,
yang ngefans dengan Petrus, dan yang ngefans dengan Apolos. Apolos itu katekis, yang